Berapa bulan kita chatting, baru kita bisa tahu bahwa scammer itu scammer. Itu tergantung pada dua faktor. Faktor pertama adalah level modus si scammer, dan faktor kedua adalah tingkat pengetahuan diri kita sendiri. Modus para scammer atau penipu berkedok cinta itu ada juga level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan target-target yang mereka incar. Ada yang modusnya itu gampang ditebak, dari email pertamanya kita sudah tahu, dari caranya menyapa kita sudah tahu, atau kalau di Instagram cukup dari DM pertamanya kita sudah tahu. Kalau bukan dari email pertamanya, kita bisa tahu dari pesan-pesan kedua dan ketiga dan seterusnya. Kita juga bisa tahu dari profilnya, dari fotonya, dan dari gabungan dari semua itu. Ini yang saya andaikan kayak uang mainan anak-anak. Cukup sekilas pandang saja, kita sudah bisa tahu itu uang mainan, itu scammer. Tapi yang gampang menebak itu adalah orang-orang yang sudah tahu, orang yang kritis, yang rasional, yang logikanya masih jalan. Kalau yang begini, tidak sampai hitungan berapa hari atau berapa bulan, hanya sekilas pandang saja, pada saat itu juga, hari itu juga, atau besok atau 2 hari kemudian paling lama, sudah bisa ketahuan. Bagi kita yang sudah tahu, kita pasti akan mengabaikannya. Dan kalau kita tidak termakan pancingan itu, artinya kita bukan targetnya mereka. Dan mereka juga tahu itu. Para scammer tahu kalau kita tidak termakan pancingan berarti kita bukan targetnya dia. Jadi kalau bagi kita yang sudah tahu, kita mungkin heran. Kok ada ya orang yang bisa percaya saja, padahal modusnya itu segampang itu ditebak? Ya adalah. Bahkan konon mereka, para scammer itu memang dengan sengaja membuat modusnya itu segampang itu ditebak. Dibikin kayak sebodoh itu. Karena memang target mereka adalah memang buat orang-orang yang memang setidak tahu itu. Target mereka memang mengincar orang-orang yang lugu, yang kurang hati-hati, yang kurang kritis, yang naif, yang gampang percaya. Termasuk juga memang orang-orang yang sebodoh itu. Iya kan, tidak bisa dipungkiri, ada juga memang orang-orang yang memang bodoh, berduit sih, tapi ya begitulah. Malah banyak yang sudah duitnya sebenarnya nggak punya, tapi karena mereka bodoh, jadi mereka pinjam duit sana-sini untuk mengirimkan kepada para scammer itu, duit pinjamannya itu, dengan jaminan apalah atas nama cinta. Yang sedikit lebih susah ditebak adalah yang menggunakan modus yang lebih sedikit cerdas. Ini mungkin yang akan makan berbulan-bulan, baru orang bisa tahu bahwa itulah scammer. Ini mungkin karena targetnya adalah wanita-wanita yang lumayan cerdas. Masalahnya, mereka tahu, para scammer itu tahu bahwa orang yang paling cerdas sekalipun, kalau sudah jatuh cinta, logikanya itu bisa mati mendadak. Tapi yang lumayan cerdas ini biasanya di saat-saat terakhir mereka bisa tersadarkan. Ada yang tersadar di detik-detik sebelum menjadi korban, ada juga yang ketika sudah terlanjur mengirimkan uangnya. Tapi yang jelas, yang level ini akhirnya bisa terkuak, akhirnya bisa sadar bahwa dia sedang berkontak sama scammer. Yang paling berbahaya adalah scammer yang levelnya itu lumayan tinggi. Mereka kayaknya cukup cerdas dan sabar, sehingga mungkin kita sudah chatting lama, sudah berminggu-minggu yayang-yayangan, tapi kita belum bisa memastikan apa niatnya yang sebenarnya. Dan ada juga yang level modusnya itu sudah tingkat profesional, yang semacam si Simon lah dalam film The Tinder Swindler itu, yang mungkin kita sudah berkontak lama, mungkin sudah ketemuan, malah kita sudah merasa in relationship secara real, tapi ternyata yang dia inginkan hanya mengeruk uang semata. Tapi selain faktor level modus-modus para scammer itu, kapan kita bisa tahu bahwa scammer itu scammer juga tergantung dari faktor diri kita juga, dari pengalaman kita, dari pengetahuan kita, dari jam terbang kita, juga termasuk level kegeeran kita, seberapa tinggi tingkat kebucinan kita, dan seberapa lugu atau seberapa naif kitanya. Kalau kita orang yang gampang GR, gampang banget dirayu dan dibuat bucin, ditambah lagi kita orang yang lugu, gampang percaya, wah bisa lama itu. Bisa lama baru kita bisa sadar bahwa orang itu hanya scammer. Bahkan ada bunga yang sudah 2 atau 3 tahun berhubungan sama si scammer dan sudah beberapa kali mengirimkan uang, tapi dia belum juga ngeh, belum sadar bahwa si yayangnya itulah yang namanya scammer. Iya, ada juga yang begitu. Kasihan memang, ada yang sudah 3 tahun, ada yang sudah 5 tahun, rutin mengirimkan si bule uang, tapi belum juga ngeh bahwa itulah yang namanya scammer. Makanya, biar gampang, saya kasih kata kunci yang gampang saja untuk kita ingat. Duit, seberapa lama pun kalian chatting, ketika di kemudian hari dia sudah keluarkan modusnya yang ujung-ujungnya duit, apapun alasannya, stop sajalah. Tapi kalau kamu masih mau ngeyel, mau ngobrol lebih panjang lebar tentang yayangmu yang katanya sayang setengah mati sama kamu, tapi minta ini, minta itu, silahkan klik link curhat sama Kian di deskripsi ya. Cus!